Teman-teman sekalian, berjumpa lagi kita hari ini masih dengan pembahasan tanaman porang. Teman-teman sekalian, di bulan Ramadan kemarin, sekitar akhir bulan Ramadan, Mas Paidi itu menyampaikan bahwa kelemahan porang Indonesia itu adalah kualitas yang dimiliki itu di bawah dibanding dengan kualitas porang yang ada di negara tetangga kita, seperti di Vietnam, di Thailand, ataupun di Myanmar. Nah, teman-teman sekalian, apa yang menyebabkan sehingga porang kita menjadi seperti itu? Yang pertama adalah kandungan kadar air yang terlalu tinggi yang mengakibatkan rendahnya kandungan glukomanan yang dimiliki oleh umbi produksi kita. Pelajaran dari tahun 2021 kemarin hendaknya menjadi pukulan telak buat kita agar di tahun ini kita bersama-sama memperbaiki kualitas porang kita. Kenapa demikian? Karena ketika kualitas porang kita ini kita tidak jaga atau kita sembrono di dalam melakukan pemanenan, maka dapat dipastikan bahwa porang kita tidak bisa bertarung atau melebihi kualitas porang-porang yang ada di negara tetangga kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kualitas porang kita. Yang pertama, seperti yang kita sudah sampaikan sebelumnya, adalah bagaimana kita memanen porang kita jauh hari setelah sudah dorman. Misalnya, kalau seperti yang kami lakukan, itu 2 bulan. 2 bulan setelah dorman batang, baru akan terjadi dorman akar. Kalau kita memanennya hanya pada saat sudah dorman batang, maka kualitasnya, kandungan kadar airnya itu masih tinggi. Disitulah kelemahannya kita, karena kita patut akui bahwa ilmu tentang porang yang kita miliki ini masih cukup minim, sehingga banyak teman-teman belum memahami betul kapan waktu panen yang sebaik-baiknya agar kualitas umbi porang kita itu betul-betul bagus. Nah, teman-teman sekalian, ketika kandungan glukomanan kita rendah, maka tidak ada peluang untuk harga naik. Kenapa? Karena yang dibutuhkan oleh para pabrikan ataupun para importir chip itu adalah glukomanan, bukan air, bukan oksalat. Yang dibutuhkan oleh mereka itu adalah glukomanan. Nah, ketika kita memanennya di saat kadar airnya masih tinggi, maka secara otomatis kandungan glukomanan yang dimiliki oleh porang kita itu pasti rendah. Nah, kalau kita memanen pada saat 2 bulan setelah dorman batang, maka kualitas glukomanan akan naik. Kenapa? Sembari kadar air turun, kadar oksalat juga bisa turun, kadar glukomanannya naik. Nah, ini teman-teman perlu kita garis bawahi. Berulang-ulang kami sampaikan bahwa ketika kualitas porang kita bagus, maka pasti harganya juga akan tinggi. Sekelas Paidi Porang juga mengeluh. Sekelas Paidi Porang yang sudah mahir di dalam melakukan ekspor chip itu juga mengeluh. Karena pasti Mas Paidi juga ditegur atau mendapat komplain dari para buyer yang ada di Tiongkok ataupun di negara-negara yang mereka ekspor, misalnya di Vietnam. Nah,
Begitu juga dengan olahan chip kita, karena memang sudah ada yang melakukan chip secara open mini, tetapi masih ada juga yang melakukan chip secara panas matahari. Nah, ini teman-teman, hendaknya kita memang perlu mempelajari secara detail aspek yang dibutuhkan oleh porang ini dalam pembuatan chipnya, agar betul-betul kualitas bisa kita jaga. Nah, teman-teman, dalam kesempatan itu Mas Paidi juga menyampaikan bahwa dalam satu buyer Mas Paidi ini itu membutuhkan 80 juta ton chip yang umbi produksi yang akan dijadikan chip. Nah, kalau 80 juta ton itu kan tinggal dikurangin 3 nolnya, berarti sekitar 80 juta kilogram, berarti sekitar 80.000 ton yang dibutuhkan oleh Mas Paidi dalam satu buyer. Ini menandakan bahwa dengan Mas Paidi saja, belum pabrik-pabrik yang lain itu sudah membutuhkan 80.000 ton umbi produksi. Ini saya kira kabar baik untuk kita. Bahwa ada buyer-buyer yang lain, pasti. Kami juga menyampaikan bahwa dalam beberapa hari ke depan, itu buyer yang kami hire juga, itu sudah akan masuk dengan jumlah yang besar juga. Tetapi penting sekali kita untuk menggarisbawahi bahwa para buyer itu akan membeli dari Indonesia glukomanan, bukan oksalat dan bukan juga air. Sehingga mereka pasti akan lebih teliti di dalam memilah dan memilih porang mana yang mereka akan beli. Sebagai perpanjangan tangan dari buyer itu di Indonesia, kami juga akan selektif. Kami juga akan memprioritaskan umbi yang sudah dorman selama 2 bulan. Pasti di dalam penerimaan umbi produksi nanti, kami juga akan lebih selektif, akan mensortir betul-betul porang yang akan kami terima. Karena jangan sampai hanya ulah satu orang, hanya ulah mungkin sekian orang, akhirnya citra porang Indonesia menjadi hancur di mata dunia. Nah, ini teman-teman, kita mungkin akan lebih selektif, kita mungkin akan lebih saklek di dalam memilah dan menerima umbi produksi yang akan di chip atau akan dijadikan powder. Ini tentu sangat berkaitan dengan apa yang diminta oleh buyer dari luar itu. Karena itu tadi, bahwa ketika mereka tidak selektif, pasti mereka akan rugi. Begitu kami yang sebagai perpanjangan tangan itu tidak selektif, maka kami juga pasti akan dicoret dari daftar orang-orang yang dipercaya di Indonesia. Nah, ini teman-teman, sama-sama kita melakukan perbaikan kualitas dengan beberapa metode-metode yang tadi kita sudah sampaikan, agar betul-betul porang kita terus dapat diterima oleh negara-negara pengimpor. Karena kalau misalnya kita terus dengan kebiasaan-kebiasaan kita memanen porang pada saat belum waktunya untuk dipanen, hanya gara-gara ingin cepat dapat uang, atau karena supaya beratnya lebih banyak, nah ini yang merusak tatanan perporangan di Indonesia. Teman-teman sekalian, kami berharap bahwa sesungguhnya ketika kita fair, kita jujur dengan hati kita, maka pasti kita akan melakukan hal yang terbaik, sehingga manfaat-manfaat yang kita terima nantinya juga mendapatkan kebarokahan. Ada banyak hal di dunia ini yang menjadi pembelajaran bagi kita, agar tidak serakah, agar tidak mengambil hak yang bukan haknya kita. Terutama misalnya di tanaman porang ini. Kalau kita
ego, kalau kita mementingkan diri kita sendiri, pasti kita akan memanen porang kita pada saat belum saatnya untuk dipanen. Nah, kalau semua teman-teman berpikiran sama, kalau semua teman-teman menyadari sepenuhnya, maka secara otomatis kita memperbaiki kualitas porang kita agar kelangsungan porang di Indonesia betul-betul dapat terjaga. Di pabrik manapun di seluruh Indonesia ini pasti akan mensyaratkan kualitas umbi kita diperbaiki. Mau itu di Bangsang, mau itu di APK, mau itu di Ambiko, mau itu di di Indoporang atau di pabrik manapun, pasti mereka akan memperhitungkan kualitas dari umbi yang mereka terima. Oleh karena itu, tahun ini banyak yang menunda. Pabrik ini menunda pembeliannya itu beberapa hal memang. Ada memang karena GACC-nya belum ada jawaban, ada karena memang di stok pabriknya masih ada, sehingga mereka permodalannya menunggu chip yang mereka buat di tahun lalu ini dibayar dulu sama buyer. Ada juga memang karena mempertimbangkan kadar air yang masih tinggi yang ada di porang kita. Menurut informasi yang kami terima, teman-teman, tahun lalu itu banyak buyer di Tiongkok sana yang mengalami kerugian, yang telah mengambil porang dari Indonesia yang berupa chip ataupun powder. Nah, itu disebabkan karena kualitas porang kita menurut mereka itu rendah. Sehingga kalau kita mempelajarinya, memang mungkin itu benar, karena sepengetahuan saya juga tahun lalu itu banyak teman-teman yang memanen belum saatnya untuk dipanen, tapi mereka sudah melakukan pemanenan. Nah, jangan sampai tahun ini akan terulang lagi kebiasaan-kebiasaan itu, sehingga semakin jatuh citra kita di mata dunia, dan semakin tidak berminat para buyer di luar untuk membeli porang kita di Indonesia. Oleh karena itu, hanya satu yang bisa kita lakukan adalah bagaimana memperbaiki porang kita. Yang keduanya, bagaimana kita lebih meminimalisir penggunaan zat-zat kimia yang kita pakai di dalam berbudidaya, karena di dalam zat kimia itu tidak dapat disterilkan atau tidak dapat diturunkan ketika kandungan itu sudah terserap oleh akar tanaman porang kita. Perlu kita ketahui bahwa porang ini menjadi bahan tambahan untuk makanan, sehingga memang sangat selektif para buyer itu untuk mengukur tingkat kandungan kimia yang dimiliki oleh bahan baku makanan mereka, terkhusus untuk tanaman porang ini. Penggunaan pestisida, penggunaan pupuk, penggunaan racun rumput atau herbisida hendaknya diminimalisir, kalau bisa jangan digunakan. Karena ini bisa jadi seperti yang saya sampaikan tadi, hanya 1-2 orang yang menggunakan, tetapi imbasnya kepada seluruh komunitas porang atau petani porang yang ada di Indonesia ini. Kita patut untuk berhati-hati, karena masa depan porang ini bukan di tangan buyer, masa depan ini porang ini bukan di tangan para pabrikasi di Indonesia, tetapi masa depan porang ini ditentukan oleh petani porang di Indonesia. Kalau bukan kita yang memperbaiki kualitas porang kita, maka kita tunggu siapa lagi? Teman-teman sekalian, mungkin untuk hari ini saya cukupkan penyampaian kita agar menjadi renungan buat kita semua, khususnya untuk saya pribadi sendiri, karena saya juga adalah seorang petani, khususnya di tanaman porang, agar betul-betul kita menghayati dan memperbaiki, agar betul-betul ke depannya
porang Indonesia tetap jaya. Jangan berhenti untuk menanam porang, karena menanam porang ini sudah menjadi kebiasaan para pendahulu-pendahulu kita, khususnya yang ada di Jawa. Dan harganya juga sudah semakin hari semakin membaik. Walaupun di akhir-akhir ini ada sedikit gap antara harga tahun lalu dengan harga tahun ini, tetapi mohon bersabar saja. Sedikit lagi kami akan mengupdate harga terbaru yang akan membuat petani porang semakin tersenyum. Begitu teman-teman, sekian dari saya. Salam dari Makassar.